Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Shalom, kita akan menabiskan ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai, sejahtera, dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita ada sampai saat ini, tetapi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Untuk itu, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Untuk itu marilah kita mengangkat satu pujian yang berkata, Engkau baik. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku.
anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Marilah kita bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan masih berikan bagi kita. Bersyukurlah atas setiap berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati lewat segala pekerjaan maupun usaha kita. Bersyukurlah atas setiap kegagalan dan masa-masa sulit yang kita hadapi, karena dari situlah kita akan bertumbuh dan kita akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita juga tidak terlepas dari setiap pelanggaran dan dosa. Untuk itu, marilah kita jujur di hadapan Tuhan, mengaku setiap pelanggaran dan dosa kita. Ketika kita mengaku setiap pelanggaran dan dosa kita, berarti kita mampu untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menghadap Engkau lewat situasi pandemi di saat ini. Kami mengucap syukur kalau Roh Kudus masih mengingatkan kami, mendorong kami untuk berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Dan kami percaya
bahwa tidak ada yang lebih kami butuhkan selain Engkau Tuhan. Dan di saat ini kami sebagai anak-anak-Mu telah menaikkan ungkapan syukur dan telah mengaku setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa seturut dengan rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita di dunia ini hanya satu kali. Untuk itu marilah kita pergunakan kasih Tuhan sebaik-baiknya, dan biarlah hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu marilah dengan iman yang sungguh kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan.
Jemaat yang terkasih, banyak pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, sehingga dengan situasi seperti ini kita bisa jatuh ke dalam pencobaan dan membuat hidup kita berdosa. Tetapi ingatlah, ketika kita dalam pergumulan dan persoalan hidup, kita tahu hanya Yesus yang dapat memberikan jalan keluar bagi kita. Karena di dalam Yesus ada kedamaian dan ketenangan. Untuk itu, marilah kita angkat pujian yang berkata, "Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus." Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
Saya mengundang jemaat bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Firman Tuhan sangatlah penting bagi kehidupan orang percaya. Melalui firman Tuhan kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dan dapat mendengar janji-Nya atas hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Marilah kita angkat pujian yang berkata, "Ujilah aku Tuhan." Kaulah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus dapat berkonsentrasi, mendengarkan dan juga mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ucapan bahagia. Dan hari ini kita sudah sampai pada ucapan bahagia yang ketujuh, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita membaca firman Tuhan sekaligus kita mengulang kembali ucapan bahagia yang pertama sampai yang ketujuh. Kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saya ulangi, Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dapat menciptakan, orang yang dapat memelihara, dan orang yang dapat membawa kedamaian dimanapun ia berada. Ketika ada seorang yang selalu membawa damai dimanapun ia berada, baik di tengah keluarga maupun di komunitas di mana dia berada, maka alangkah berbahagianya dia dan alangkah berbahagianya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Yesus adalah satu-satunya yang telah memberikan teladan, telah memberikan pola sebagai pembawa damai. Karena dia adalah sumber damai dan dialah damai itu sendiri. Ada sepasang suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-60 yang biasa disebut anniversary diamond ya, berlian. Nah, ketika ditanya apa rahasia kebahagiaan rumah tangga mereka hingga sampai pada ulang tahun yang ke-60. Dan bapak ini menjawab, dia bilang, kalau kami ada perselisihan, maka saya memutuskan untuk keluar rumah. Saya pergi mencari kesibukan, saya pergi mencari acara, sampai saya tahu bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Dan ketika bapak ini kembali ke rumah, dia menjumpai istrinya sudah beristirahat, tidur, dan tidak ada lagi perselisihan. Dan besoknya ketika mereka bangun dan akan kembali berselisih lagi, maka dia akan melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai ini bukanlah yang dimaksud di sini. Karena damai ini itu hanyalah sifatnya sementara. Hanya memberikan ketenangan yang sementara, istilahnya peacekeeper. Yaitu hanya mencari aman, yang penting tenang, tetapi di dalam hati sebenarnya tidak damai. Damai tapi gersang. Nah, apa arti pembawa damai? Dan apa arti
disebut anak-anak Allah. Kita akan belajar definisi ini. Yang pertama yaitu pembawa damai. Membawa damai atau peacemakers yaitu eirenepoios. Eirene yaitu peace atau dalam perjanjian lama shalom. Artinya damai, tentram, tenang, sejahtera, aman, rukun. Sedangkan make, poio membuat atau menyebabkan, memperbaiki atau memulihkan. Sedangkan eirene berasal dari kata kerja eiro, artinya mengikat, menggabungkan, menyatukan, yang bersifat aktif. Jadi bukan pasif, tetapi ada usaha yang dilakukan. Sehingga kesimpulannya pembawa damai adalah mereka yang berusaha dengan aktif turun tangan, menyatukan, mengikat, menggabungkan kembali yang sudah terpecah, yang sudah terbagi, dan yang sudah retak. Contoh ketika ada dua orang yang berselisih, lalu ada orang ketiga yang datang mendamaikan, memperbaiki kembali keadaan itu, maka dialah disebut pembuat damai. Tetapi sebaliknya ketika ada orang berselisih dan ada orang ketiga yang datang semakin memperkeruh suasananya, maka dia bukan pembuat damai, tetapi ada istilahnya namanya peace breaker atau perusak perdamaian. Nah, jadi pembawa damai di sini adalah usaha yang dilakukan untuk memulihkan sebuah hubungan kembali menjadi lebih baik. Atau hubungan kembali menjadi baik seperti sedia kala. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pembawa damai. Yang pertama, Barclay mengatakan bahwa pembawa damai adalah orang yang berusaha mempersatukan sesamanya, sebaliknya orang yang berusaha mengadu domba dan memisahkan sesamanya adalah pelaku kejahatan. Wycliffe mengatakan pembawa damai adalah orang yang menjaga dan berusaha membawa manusia ke dalam harmoni satu dengan yang lainnya. Spurgeon mengatakan pembawa damai adalah mereka yang selalu mengakhiri pertengkaran jika mereka bisa dan berusaha untuk mencegah perselisihan. Ishak dari Syria, jika Anda bukan pembawa damai, setidaknya jangan menjadi pembuat masalah. Calvin, mereka yang tidak hanya mencari perdamaian dan menghindari pertengkaran sejauh terletak pada kekuatannya, tetapi yang juga bekerja menyelesaikan perbedaan antara satu dengan yang lain, yang menasehati semua orang untuk hidup damai dan menghilangkan setiap saat kebencian dan perselisihan. Jadi menurut para ahli inilah arti daripada pembuat damai. Sedangkan istilah yang kedua yaitu istilah disebut anak-anak Allah. Kata disebut kaleo artinya dipanggil, diundang. Dipanggil, diundang untuk melakukan tugas istimewa, menjadi pembawa damai, memberitakan Injil, berita kedamaian kepada setiap orang yang belum mendengar tentang Injil. Sedangkan istilah anak-anak Allah kita sudah pernah membahas sebelumnya, sehingga kita hanya menyampaikan secara singkat. Ada dua istilah tentang anak, teknon yaitu anak secara hubungan darah atau anak kandung, sedangkan huios yaitu berbicara tentang anak angkat atau anak adopsi. Di sini kita belajar bahwa anak Allah merupakan orang yang sudah berdamai dengan Allah, yang sudah diangkat menjadi anak Allah, yang disebut dengan huios, yang akan memiliki hak sebagai pewaris kerajaan Allah dan memiliki kehidupan yang kekal. Ini merupakan gambaran orang percaya yang melakukan kehendak Bapa. Gambaran orang percaya yang mencintai kebenaran. Gambaran anak-anak Allah yang penuh belas kasihan. Secara khusus memiliki karakter Bapa
sebagai pembawa damai. Jadi betapa terhormat dan mulianya kita kalau kita menyediakan diri kita sebagai pembawa damai. Karena orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan sebagai anak Allah, kita akan memiliki perbedaan sehingga dunia dapat melihat bahwa kita benar-benar adalah anak Allah yang membawa orang lain dapat mengenal kasih Allah melalui diri kita. Jadi disebut anak Allah karena dia dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa damai dimanapun dia berada. Dan orang demikianlah yang disebut oleh Tuhan sebagai orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, syarat untuk membawa damai. Bagaimana supaya kita bisa disebut pembawa damai? Sebagai pembawa damai, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Syarat yang pertama yaitu kita harus berdamai dengan Allah. Yang kedua, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita harus berdamai dengan sesama kita. Kunci satu-satunya untuk kita bisa berdamai dengan diri kita dan juga berdamai dengan sesama, yaitu kita harus berdamai dulu dengan Allah. Karena damai Allah itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan damai dengan diri kita dan juga dengan orang lain. Dalam Efesus pasal 2 ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kata mempersatukan yaitu poio, membuat, menanggung, bertindak, atau melakukan. Bagian firman Tuhan ini, Paulus menuliskan surat khusus kepada jemaat di Efesus, bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Di mana sebelumnya orang Yahudi sungguh merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi pelaku hukum Taurat yang benar. Mereka adalah umat pilihan sehingga membuat mereka begitu memegahkan diri. Tetapi karena karya Allah di atas kayu salib yang sudah mendamaikan, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tidak ada lagi istilah jauh atau dekat, tetapi semuanya telah disatukan oleh Allah. Tidak ada lagi tembok pemisah, dan semuanya telah disatukan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga dikatakan bahwa yang mempersatukan di sini adalah damai yang datang dari Tuhan telah memulihkan semuanya, sehingga tidak ada lagi yang jauh maupun yang dekat. Begitu juga jika kita kilas balik ke belakang. Pada kisah kejatuhan manusia dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwa pada mulanya hubungan antara Allah dan manusia begitu shalom, begitu damai, begitu harmonis. Allah dan manusia hubungannya begitu dekat. Allah mengasihi manusia dan menempatkan manusia di Taman Eden. Kemudian Allah bisa berkomunikasi dengan Adam dan Hawa dengan bebas, dan juga hubungan manusia dengan manusia. Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Demikian juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Bahkan binatang-binatang begitu akrab dengan manusia. Ada damai dengan mereka. Mereka lah yang memberikan nama kepada mereka. Tetapi ada dosa. Inilah yang merusak hubungan, sehingga hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi rusak. Manusia takut bertemu dengan Allah. Mereka malu bertemu dengan Allah. Karena Adam dan Hawa telah melanggar peraturannya Allah. Begitu juga manusia dengan manusia, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Manusia dengan binatang saling menyalahkan. Sehingga tidak ada lagi kedamaian.
Tidak ada lagi shalom karena dosa. Maka terjadilah permusuhan antara Allah dan manusia, dan juga manusia dengan sesamanya. Tetapi syukurlah Allah kembali memulihkan hubungan itu dengan mengutus anaknya yang tunggal. Menjadi pendamai bagi kita. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia mengampuni kesalahan kita. Dia menerima kita apa adanya. Bahkan dia memulihkan hidup kita dan menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kita memiliki damai di hati. Sehingga kita terus-menerus dibaharui oleh damainya Allah dari hari ke hari. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan firman Allah dan melakukan kehendak-Nya. Jadi berdamai dengan Allah kembali dipulihkan karena ada kerjasama antara Allah dan manusia. Allah memberikan fasilitas, mengorbankan dirinya bagi kita. Dan kita bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Nah, itulah damai dipulihkan oleh Allah. Jadi untuk menjadi seorang pembawa damai, hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu harus dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, tanpa pemulihan hubungan dengan Allah, kita tidak akan mungkin bisa menjadi pendamai bagi sesama kita dan juga bagi diri kita sendiri. Syarat yang kedua, untuk menjadi pembawa damai, yaitu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Betapa bersyukurnya oleh karena kita sangat berharga, kita sangat istimewa, kita begitu penting di mata Tuhan. Sehingga setelah hubungan kita menjadi pulih, kita pun harus berdamai dengan diri kita sendiri. Selama kita belum berdamai dengan diri kita, maka kita tidak akan bisa menjadi pembawa damai bagi orang lain. Bapak Ibu, berdamai dengan diri kita artinya kita harus mampu menerima segala kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan kita. Sehingga kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Baik dalam hal ekonomi, dalam hal talenta, dalam hal kemampuan apapun. Karena masing-masing kita telah diberikan kepercayaan masing-masing oleh Tuhan. Berdamai dengan diri artinya kita selalu bersyukur atas kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidup kita yang kita rasakan. Dan kita bersedia mengakui segala kegagalan-kegagalan kita. Karena kita juga tidak pernah lepas dari segala kegagalan dan kesalahan. Berdamai dengan diri, kita lebih banyak evaluasi diri, memperbaiki diri, sehingga kita tidak menjadi orang yang egois, kita tidak terus mempersalahkan orang lain, tidak terus menuntut orang lain, tetapi kita lebih pada bagaimana agar kita semakin bertumbuh dengan baik dalam pandangannya Allah. Berdamai dengan diri kita, kita harus bisa menilai diri kita berdasarkan pendapat Tuhan, bukan pendapat dari manusia. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya, dia tidak akan terpengaruh, dia tidak akan tergoncang dengan pendapat atau penilaian dari orang lain. Karena ia mendasarkan penilaian atas dirinya, bukan atas penilaian orang lain, tetapi atas penilaian Tuhan. Dan juga bukan berdasarkan penilaian dirinya sendiri. Jadi, jika dia sudah berdamai dengan dirinya, maka dia pasti lebih melihat pada apa kata Tuhan, bukan apa kata orang dan apa kata dirinya sendiri. Oswald Smith dalam bukunya Orang yang Dipakai Allah berkata, kalau kita tahu siapa kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan berusaha untuk mengetahui pendapat dunia tentang kita. Tetapi kita akan mencari tahu apa pendapat Allah tentang kita.
sehingga selubung yang menyembunyikan kita dari Allah akan dibongkar dan rahasia kehendaknya dalam diri kita akan terlaksana sehingga dia benar-benar nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita baik. Hal ini membuktikan bahwa Allah tidak melihat siapa kita. Allah mengasihi kita tanpa syarat apapun. Dia menerima Daud yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Dia menerima Petrus yang pernah menyangkalinya. Dia menerima Thomas yang pernah meragukannya. Dia menerima saudara dan saya sekalipun banyak sekali cacat celanya. Dan dia mengasihi kita apa adanya, bahkan rela mati untuk menyelamatkan kita. Jadi lewat bagian ini kita belajar bahwa kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Supaya kita bisa berdamai dengan orang lain. Ada sebuah kesaksian yang bernama Archie William. Dia adalah salah satu peserta dalam American Got Talent pada tahun 2020 ini. Archie William dipenjara selama 37 tahun karena dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Padahal beberapa saksi mengatakan pada saat kejadian sebenarnya William Archie ada di rumah dan sidik jari yang ditemukan sama sekali tidak sesuai dengan sidik jari daripada Archie William. Tetapi karena secara ekonomi dia tidak punya kemampuan dan secara ras dia adalah berkulit hitam sehingga dia tidak mampu melakukan apa-apa, dia tidak berdaya sehingga dia harus menerima kenyataan. Dia dihukum selama 80 tahun. Barulah setelah ditemukan alat canggih sidik jari yang ditemukan yang terbaru yang dapat memastikan bahwa benar-benar sidik jari itu bukan milik Archie William, barulah dia kemudian dibebaskan dari penjara. Tetapi setelah 37 tahun berlalu. Jadi dia dipenjara ketika umur 22 tahun dan dia dibebaskan setelah umur 58 tahun pada bulan Maret 2019. Nah, Bapak Ibu, kondisi ini sebenarnya bisa saja membuat Archie bunuh diri atau menyalahkan diri. Karena dia tidak bersalah, tapi dia dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Tetapi apa yang Archie lakukan? Archie justru dalam penjara sungguh-sungguh mengalami pertemuan yang khusus dengan Tuhan. Dia banyak belajar, banyak berdoa, banyak bernyanyi, banyak memuliakan Tuhan. Dan dia berkata, sekalipun aku dalam penjara secara fisik, tapi hatiku, pikiranku tidak akan pernah terpenjarakan. Karena aku memiliki damai yang datangnya daripada Tuhan. Archie mampu memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Dan Archie juga mampu menerima segala keberadaannya. Sehingga Archie menjadi orang yang sangat kuat. Dan suatu ketika dia menonton Got Talent waktu dia dalam penjara. Dan dia berkata, suatu waktu aku akan seperti itu. Suatu waktu aku akan berdiri di panggung itu. Dan akhirnya terkabul. Tahun 2020 dia mengikuti acara itu. Dan dia masuk sebagai finalis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ia mampu menerima dirinya, dia tidak fokus pada pendapat orang, dia tidak fokus pada apa kata orang, tapi dia melihat semua rancangan terbaik Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, rencanaku setelah ini aku akan pergi menyelamatkan dunia. Archie Williams. Bapak Ibu, yang berikutnya setelah kita berdamai dengan diri kita pasti bisa berdamai dengan sesama kita. Syarat yang ketiga yaitu berdamai dengan sesama. Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Setelah kita berdamai dengan Allah dan diri kita sendiri, maka perjuangan kita berikutnya adalah kita berusaha berdamai dengan orang lain. Apakah itu suami kita, apakah itu istri kita, apakah itu anak kita, keluarga kita, teman kita. Jika itu bergantung kepada kita, marilah kita berjuang. Jangan kita melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi yang paling penting, kita memiliki kesadaran masing-masing untuk saling merendahkan hati demi terjadi pemulihan kembali. Memang tidaklah gampang, tetapi mari kita mengingat pengorbanan Yesus yang tiada taranya bagi kita. Ia tidak bersalah, tetapi harus dipersalahkan. Ia difitnah, ia dicaci, ia dimaki, diludahi, disalibkan demi mendamaikan kita dengan Bapanya. Bahkan ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya. Semua dilakukannya karena kasih-Nya kepada kita. Nah, siapakah kita ini? Semua rasa sakit yang kita alami tidaklah sebanding dengan rasa sakit yang dialami oleh Yesus Kristus yang sudah melakukan semuanya untuk kita. Dan bisa jadi rasa sakit yang kita alami karena Tuhan ingin membentuk kita lebih indah. Jadi marilah kita memohon belas kasihan daripada Tuhan agar memberikan kita hati yang mampu untuk mengampuni sesama kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan bagi kita agar kita mendapatkan kelegaan, keberanian untuk bisa minta maaf kepada orang yang sudah melukai kita. Kalaupun orang yang sudah melukai kita, tapi sedapat-dapatnya kalau kita bisa, tidak masalah kita bisa memulai lebih dulu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan syarat sebagai pembawa damai, kita harus bisa berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri, bahkan berdamai dengan sesama kita. Sekalipun sulit, tapi kita harus terus berdoa, berjuang, dan kita tahu kalau Tuhan mau, Tuhan akan berikan kita kesanggupan. Dan kalau kita mau, Tuhan akan berikan kita kekuatan dan keberanian untuk melakukannya. Sebagaimana Allah telah memberikan teladan itu kepada kita. Nah, setelah kita melakukan syarat sebagai pembuat damai, maka saatnya sekarang kita menjadi dutanya Allah untuk melakukan pekerjaannya, yaitu mendamaikan setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita sebagai perantara antar sesama kita. Jika kita dipercayakan sebagai pembuat damai, memperbaiki keadaan, menyelesaikan perselisihan, maka mari kita benar-benar sebagai pembuat damai yang memiliki motivasi yang tulus untuk memulihkan sebuah hubungan yang telah rusak di antara kedua belah pihak. Sebagaimana kasih Allah yang juga dengan tulus memulihkan hubungan kita dengannya. Sebagai pembuat damai, kita tidak pilih kasih, kita tidak berat sebelah, kita tidak mencari keuntungan, dan kita tidak pilih-pilih orang. Tapi siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, dengan sukacita, dengan rela hati, dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan, kita menolong mereka untuk memulihkan keadaan dan membuat mereka mengalami kemenangan kembali dari apa yang mereka alami. Itulah tugas kita sebagai dutanya Allah. Dan yang kedua, tugas kita sebagai duta Allah pembawa damai, kita harus mendamaikan sesama kita dengan cara kita menceritakan tentang Injil damai kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Kita menceritakan tentang siapa Allah kita, Raja Damai, yang harus memulihkan hubungan dengan Allah. Mereka harus mendengar berita tentang Sang Raja yang mampu memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita dapat mendoakan mereka, kita dapat memotivasi mereka, memberikan mereka dorongan, semangat, bahkan memberikan perhatian kita kepada mereka.
Sehingga melalui apa yang kita lakukan, mereka bisa merasakan damai dari Tuhan melalui kehidupan kita. Maka berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai pasti akan ada resiko, tetapi jika kita melakukan kebenaran, Tuhan pasti akan menyertai kita. Ada satu lagi cerita ilustrasi, merupakan cerita legenda dari Yunani, yaitu kisah seorang yang bernama Telemakus. Dalam perjalanannya dari Roma, dari timur ke barat, ia menyaksikan pesta yang besar-besaran di Roma. Lalu dia bertanya kepada orang banyak, "Ada apa yang terjadi di sini? Kenapa begitu ramai?" Lalu orang menjawab kepadanya, "Di sini ada final gladiator, yaitu manusia lawan manusia. Mereka diadukan sampai meninggal, dan pemenangnya adalah orang yang masih hidup." Mendengar hal ini, Telemakus sangat sedih, sehingga Telemakus lari masuk ke dalam arena pertandingan itu. Sesampai dalam arena itu, Telemakus berteriak, "Berhenti, berhenti!" Tetapi tidak ada orang yang akan menghiraukan dia. Lalu kemudian kedua orang yang sedang melakukan gladiator itu akhirnya memukul Telemakus melalui pegangan daripada pedang yang mereka gunakan. Lalu Telemakus terjatuh. Setelah Telemakus jatuh, dia bangkit kembali dan kembali melerai orang yang sedang berselisih, yang sedang berkelahi. Tetapi mereka benar-benar tidak menghiraukan Telemakus. Hingga akhirnya para penonton meneriaki Telemakus, berteriak mengusir Telemakus, tapi Telemakus tetap bertahan. Pada akhirnya para penonton melempari Telemakus dengan batu-batu yang besar, sampai pada akhirnya Telemakus meninggal dunia. Dia harus berkorban demi untuk menghentikan gladiator pembunuhan antar manusia. Tetapi apa yang terjadi? Harga yang sangat mahal yang dibayar oleh Telemakus dalam peristiwa ini. Tetapi setelah peristiwa itu, setelah kematian Telemakus, Kaisar menetapkan peraturan bahwa tidak akan ada lagi gladiator yang diadakan di Roma. Sehingga sekalipun Telemakus menjadi korban untuk pendamaian masalah ini, tetapi dia sudah mendapatkan upahnya. Dia sudah menjadi pendamai yang sejati, menjadi pendamai yang hebat di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidaklah menjadi pembuat damai sehebat Telemakus, tetapi paling tidak sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepada kita, mari kita berusaha menciptakan damai dimanapun kita berada. Apakah saat kita ada di rumah, mari kita menciptakan damai bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi keluarga besar kita. Mungkin sebagai contoh, sebagai ibu, kita lebih mendahulukan untuk memasak buat anak suami kita supaya tetap tercipta kedamaian. Jangan kita lebih mengutamakan mengurus tanaman, mengurus bunga yang lagi viral, tetapi anak-anak terbengkalai, sehingga damai tidak tercipta. Damai mulai hilang oleh karena hal-hal yang tidak bisa kita jaga di rumah. Begitu juga dengan suami. Mungkin suami-suami juga bisa menolong istri untuk menenangkan para istri. Dalam keletihan sepanjang hari, suami bisa menjadi penghibur bagi suami. Dan orang tua bisa menjadi penolong bagi anak-anak. Dalam belajar online, tidak marah, tetapi sungguh memberikan solusi bagi anak-anak. Kita sungguh berjuang bagaimana supaya selalu ada tercipta kedamaian. Bagaimana supaya kita bisa membuat kedamaian itu nyata dalam hidup kita sehari-hari. Atau mungkin kita sedang di jalan, sedang ada di tempat umum, kita belajar bersabar, belajar menguasai diri, kita
belajar tidak terpancing emosi ketika ada orang yang mendahului kita, ketika ada orang yang tidak taat, ketika ada orang yang klakson. Kita belajar untuk mengendalikan keadaan kita. Atau saat kita di pasar, kita menciptakan damai kepada para pelanggan kita, supaya mereka bahagia, supaya mereka senang. Mereka bisa melihat kasih Yesus Kristus melalui hidup kita. Kita bisa menciptakan damai dengan bawahan kita, orang-orang yang bekerja di rumah kita, para tetangga-tetangga kita, para orang-orang yang ada di sekitar kita, yang jauh, yang dekat, bahkan juga dengan keluarga-keluarga kita. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan berikan kita kemampuan. Kita harus ingat, Tuhan telah melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Sehingga kita pun harus berjuang menjadi dutanya untuk melakukan pekerjaannya, untuk menciptakan damai sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepada kita. Mungkin kita juga sebagai guru, kita berusaha sedapat mungkin selalu menciptakan damai di antara kita. Atau mungkin jika masih ada orang yang tidak bisa berdamai dengan kita, kita doakan, kita berkati, dan kita berdoa supaya Tuhan berikan waktu yang tepat untuk bisa menyelesaikan hubungan dengan mereka, sehingga hubungan benar-benar dipulihkan. Kita belajar rendah hati, tidak mempertahankan keegoisan keakuan kita, tetapi kita melaksanakan apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan demi untuk melakukan kehendak-Nya. Maka setiap orang yang membawa damai, setiap orang yang menciptakan damai, setiap orang yang memelihara damai dimanapun ia berada, baik dengan suami, keluarga, anak, orang lain, teman, siapapun, maka merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah pewaris kerajaan Allah. Anak Allah yang sungguh-sungguh akan memiliki kedamaian yang kekal dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai pembawa damai, berdamailah dengan Allah terlebih dahulu, maka Ia akan menolong kita berdamai dengan diri kita dan juga dengan orang lain. Mari kita berusaha menjadi duta Allah sebagai pendamai di tengah-tengah dunia yang belum mengenal sumber damai itu, yaitu Allah sendiri. Akhirnya, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, yang sudah mengingatkan kami kembali, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa menciptakan, yang bisa memelihara, yang bisa mengadakan damai dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami, damai Allah yang di hati kami memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Dan tolong kami menjadi duta-Mu di dunia ini untuk menceritakan tentang Engkau kepada siapapun yang belum mengenal kedamaian itu. Tolong kami supaya mereka juga mengenal siapa damai dan sumber damai itu, yaitu Allah sendiri. Mungkin melalui hidup kami setiap hari, melalui relasi-relasi kami, melalui apa yang kami lakukan, orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu kami masih penuh dengan kegagalan melakukan firman Tuhan ini. Tapi kami percaya Tuhan akan terus menolong kami dalam perjuangan kami. Dari hari ke hari untuk menjadi berkat. Dari hari ke hari untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan menjadi rema di hati kami masing-masing. Supaya kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Kak Yosta Vincent Takadiriang yang berulang tahun tanggal 25 Oktober.
anak Matthew Bryden Richard tanggal 28 Oktober, Ibu Christine Gunardi Witeno tanggal 31 Oktober. Kami sungguh berdoa supaya Tuhan terus memberkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati mereka menghadapi situasi ini, berikan kekuatan, berikan solusi dalam setiap permasalahan, dan biarlah mereka terus memandang kepada Tuhan, memberikan kekuatan ekstra buat mereka untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan kami juga terus berdoa supaya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kemanapun kami pergi, Engkau jaga dan lindungi kami. Dan Tuhan juga menolong kami untuk kami terus menjaga diri kami untuk melakukan protokol kesehatan. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan memulihkan situasi keadaan ini. Tuhan memberkati bangsa, negara kami, dan kota kami. Dan Tuhan memberkati semua para dokter perawat yang sedang bekerja giat untuk menolong orang-orang yang sedang sakit. Dan berikan mereka penghiburan, kekuatan yang di mana mereka yang sedang sakit dan mengalami pergumulan-pergumulan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, biarlah Tuhan sendiri yang menjawab dan Tuhan yang akan menolong kami untuk terus setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan melalui hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian doksologi dan selanjutnya doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Pangklova. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh